Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik. Biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Tawarik pasal 23. Tetapi dalam tahun ke-7, Yoyada memberanikan diri, dan ia mengadakan persepakatan dengan para kepala pasukan 100, yakni Azaria bin Yeroham, Ismail bin Yohanan, Azaria bin Obed, Maasea bin Adaya, dan Elisafat bin Zikri. Mereka mengelilingi Yehuda dan mengumpulkan orang-orang Lewi dari semua kota di Yehuda, serta kepala-kepala puak orang Israel, dan mereka semua datang ke Yerusalem. Lalu seluruh jemaah itu mengikat perjanjian dengan raja di rumah Allah. Kata Yoyada kepada mereka, "Lihatlah, anak raja, biarlah ia memerintah, seperti yang telah difirmankan Tuhan tentang anak-anak Daud. Inilah yang harus kamu lakukan. Sepertiga dari kamu, yakni yang selesai bertugas pada hari Sabat, baik imam maupun orang Lewi, haruslah menjadi penunggu pintu. Sepertiga lagi haruslah berada di istana raja, dan sepertiga pula di pintu gerbang dasar. Sedang seluruh rakyat haruslah berada di pelataran rumah Tuhan. Siapapun tidak boleh memasuki rumah Tuhan selain daripada para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas. Mereka boleh masuk karena mereka kudus, tetapi seluruh rakyat haruslah menaati peraturan Tuhan. Dalam pada itu, orang-orang Lewi haruslah mengelilingi raja dari segala penjuru, masing-masing dengan senjatanya di tangannya, dan siapa yang memasuki rumah itu haruslah dibunuh. Dan baiklah kamu menyertai raja setiap kali ia keluar atau masuk." Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu. Lalu Imam Yoyada memberikan kepada para kepala pasukan 100 itu tombak-tombak, utar-utar, dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Allah. Ia menempatkan seluruh rakyat, masing-masing dengan lembing di tangannya, di lambung kanan sampai ke lambung kiri rumah itu, dengan mengelilingi mesbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu Yoyada dan anak-anaknya membawa anak raja itu keluar, mengenakan jejamang kepadanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja, serta mengurapinya. Lalu berserulah rakyat, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar pekik rakyat yang berlari-lari menyambut raja dan memuji-muji dia, pergilah ia mendapatkan rakyat itu ke dalam rumah Tuhan. Lalu
Dilihatnyalah raja berdiri dekat tiangnya pada jalan masuk, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri ada dekat raja. Dan seluruh rakyat negeri bersukaria sambil meniup nafiri. Sedang para penyanyi dengan alat-alat musik mereka memimpin nyanyian puji-pujian. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berkata, "Hianat, hianat." Tetapi Imam Yoyada menyuruh keluar para kepala pasukan 100, yakni orang-orang yang mengepalai tentara. Katanya kepada mereka, "Bawalah dia keluar dari antara barisan. Siapa yang memihak kepadanya harus dibunuh dengan pedang." Sebab imam itu telah berkata tadinya, "Jangan kamu membunuhnya di rumah Tuhan." Lalu mereka menangkap perempuan itu. Pada waktu ia sampai ke jalan masuk istana raja, pada pintu gerbang kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara dia dengan segenap rakyat dan Tuhan, bahwa mereka menjadi umat Tuhan. Sesudah itu masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka memecahkan mezbah-mezbahnya dan patung-patungnya dan membunuh Matan, imam Baal di depan mezbah-mezbah itu. Kemudian Yoyada menyerahkan pengawasan atas rumah Tuhan kepada imam-imam dan orang-orang Lewi yang telah dibagi-bagi dalam rombongan oleh Daud untuk bertugas di dalam rumah Tuhan, yakni untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, seperti tertulis di dalam Taurat Musa, dengan sukaria dan dengan nyanyian menurut petunjuk Daud. Juga ditempatkannya penunggu-penunggu pintu pada pintu-pintu gerbang rumah Tuhan, supaya dalam hal apapun juga jangan masuk seseorang yang najis. Sesudah itu ia mengajak para kepala pasukan 100, para pemuka, para pemerintah rakyat, dan seluruh rakyat negeri, lalu membawa raja turun dari rumah Tuhan. Mereka masuk ke istana raja melalui pintu gerbang atas, lalu mendudukan raja ke atas tahta kerajaan. Bersukarialah seluruh rakyat negeri dan amanlah kota itu setelah Atalia mati dibunuh dengan pedang. Amin. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, yang menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakan. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudu atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cukuplah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku di sorga. Karena manusia datang untuk menyelamatkannya. Bagaimana pendapat? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, seekor di antaranya sesat, maka ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan yang pergi mencari yang sesat itu? Berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar gembiraannya atas yang seekor itu daripada atas
yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutang. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepada, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Demikian firman. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta dan dengan penuh keyakinan dan janji Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ya saudara ya, banyak orang bikin dengan caranya dia sendiri, suka-sukanya dia. Dia menantikan Tuhan dengan dia pikir namanya nantikan Tuhan itu kalau cuma berdoa, baca firman itu menantikan Tuhan, saudara ya. Orang itu lupa dari mana dia bisa mendefinisikan berdoa dan baca firman itu menantikan Tuhan. Padahal yang didoakan dan firman yang dibaca untuk membenarkan dirinya sendiri. Anda sedang tidak menantikan Tuhan, tapi Anda sedang berilusi dengan Tuhan, berilusi dengan agama. Anda pikir Anda berdoa, oh berarti saya sedang menantikan Tuhan. Ya, gimana tahu kalau Anda sedang menantikan Tuhan? Ya. Kalau saya lagi menantikan seorang tamu, ya, apa tak teleponin terus begitu, saudara? Kamu sudah sampai mana? Kamu sudah sampai mana? Nah, itu kan orang berdoa kan kayak orang nelpon kan, nggak datang ini kan. Terus kamu teleponin terus ya. Nanti ya nanti datangnya saya
Diteleponin ya, setiap 1 menit telepon. Setiap 1 menit telepon, ribetnya minta ampun ya saudara ya. Sambil 1 menit telepon, katanya kamu mau datang. Iya datang sih. Tutup. 1 menit telepon lagi, katanya kamu mau datang. Mengklaim janji Tuhan kan, katanya kamu mau datang. Nah itu tuh saudara ya. Jadi gimana kalau kamu lagi nantikan tamu ya? Kalau kamu lagi nantikan tamu yang penting, daripada kamu nelponin dia terus, kamu masak air ya buat bikin kopi, kamu cari makanan yang enak buat kalau nanti tamunya datang, kamu bersihin rumahnya ya supaya jangan ada ya kotoran-kotoran, kamu beberes supaya rapi, supaya jangan ada sikat WC ada di meja makan, ya kan? Iya kan? Nah, itu namanya menantikan tamu. Kamu persiapkan seberapa respeknya kamu terhadap tamu itu. Ya, misalnya nih Perdana Menterinya Belanda mau datang ke rumah saya dikasih tahu nih. Wah, tak rapiin semua saudara ya. Tak rapiin, tak cikatin supaya rapi semua pada tempatnya posisinya. Kertas-kertas, semua meja-meja semua tak rapiin, tak gosok semua ya. Kalau perlu saya beli baru mejanya, kursinya misalnya supaya rapi. Jadi kalau pas Perdana Menteri datang di foto-foto di apa keren rapi semua kan begitu saudara. Ini Perdana Menteri mau datang terus tak telepon, di mana Pak? 1 menit katanya mau datang Pak. Tak telepon lagi, katanya mau datang Pak, gimana sih Bapak? Janjinya mau datang. Lama-lama dia kirim PM saudara ya. Habisi saja, capek. Salah nih gue, janji mau datang nih. Kita harus klaim janji firman Tuhan. Menantikan Tuhan itu bukan ada baca firman doa itu bukan menantikan Tuhan, saudara. Menantikan Tuhan itu ya, kamu siapkan apa yang kira-kira menyenangkan hati dia, yang membuat dia senang. Lo berdoa sama baca firman, nah itu bikin rungsang, saudara. Ya berdoa, ya baca firman, telepon, jadi datang Pak, jadi oke. Udah kamu siapkan yang menyenangkan hatinya dia, itu menantikan Tuhan. Ya kan? Kamu bersedekah, ya kan? Jaga hidupmu dalam kekudusan. Nah itu menantikan Tuhan, bahwa kamu memang sedang menantikan sesuatu yang penting dalam hidupmu. Menantikan Tuhan, menantikan berkat Tuhan, menantikan apapun yang kamu hormati itu. Itu seperti itu, bukan cuma tiap hidup berdoa malam-malam sementara Anda hidupnya serampangan, ya kan? Saya sudah berdoa apa ya, hidupnya serampangan. Nah, kamu nggak menantikan Tuhan kok. Kamu lagi gedak-gedak Tuhan. Ya, tahu gedak-gedak itu bahasa Tegal itu yang gedak-gedak. Kamu lagi buru-buru Tuhan, ya kan? Ayo cepet dong, ayo. Nah itu ada lagi gedak-gedak Tuhan. Kalau menanti-nantikan Tuhan itu, kamu sambil nunggu, kamu mempersiapkan kedatangannya, ya kan? Menjaga hidupmu dalam kekudusan, berbuat kebaikan, supaya waktu dia datang, gimana? Ya Pak, tadi saya sudah bikin ini, sudah bikin begini, sudah ini, hebat. Iya, saya sambil nungguin tadi Pak, tak siapin semuanya. Kan begitu, saudara, itu namanya menantikan Tuhan. Ya, 1 menit telepon, punya mana? 1 menit, punya mana? Katanya mau datang, kok nggak datang? Klaim janji Tuhan. Ini saya tak klaim 1, 2, bacain semua nih janji Tuhan. Nggak begitu. Ya coba sekarang rubah paradigmamu menantikan Tuhan. Ya, saudara ya. Dan ketika itu masalahnya loh. Orang Kristen kalau menanti-nantikan Tuhan tuh kayak gitu. Tapi coba kamu lihat ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, karena nggak dijanjeni sekali selamat tetap selamat, ya kan? Jadi kalau mereka berdoa, kalau mereka lagi nyupang tuyul, nyupang Gunung Kawi, wah disiap-siapin ya, coba lihat kamarnya dirapiin, dikembangin, kerisnya dimandiin. Beneran, nyupang tuyul, nyupang keris, nyupang Gunung Kawi, nyupang babi ngepet, dirapiin itu sudah dikembangin, nanti bikin menyan malam Jumat Kliwon, ya kan?
dirapi-rapiin. Nah itu kan versinya dia, mempersiapkan diri versinya dia lah. Kita orang Kristen karena sekali selamat tetap selamat, terus ya kita doa saja cukup, berdoa, baca firman, mendengar Tuhan. Istri tetangga diselingkuhi, ya kan, jaga hidupnya serampangan, ya kan. Iya kan? Coba pikirkan. Nah itu ya. Makanya kemudian orang-orang ini ketika bertobat, saudara terima Yesus, kebiasaan mereka mempersiapkan itu ya masih ada mereka. Ketika mereka bertobat, ya orang-orang, makanya Tuhan bilang ya, yang terdahulu akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan menjadi terdahulu. Orang-orang ini siap. Karena mereka terbiasa nggak sekali selamat tetap selamat, begitu mereka selamat mereka sangat menghargai keselamatan itu. Lalu kita sendiri yang sudah selamat, katanya dikira sudah selamat, kita serampangan dengan keselamatan itu sampai kita sendiri hilang keselamatannya. Ya kan? Berapa banyak orang karena sudah ya orang di sini orang Belanda nih, karena dari kecil sudah di Belanda, dia kan nggak merasa bahwa Belanda itu seperti surga, enak itu di Belanda. Lalu mereka mengeluh lah, inilah itulah, mereka mulai ya kan, mereka pengen coba-coba jadi Islam, pengen coba-coba itu ya. Ada setelah masuk jadi Islam mau balik lagi udah nggak bisa tuh, karena diancam mau dibunuh kan. Ini kan suruh coba ke Suriah, dia pikir di Suriah enak, waduh nggak taunya mau mati, mau balik lagi udah nggak bisa. Gimana tuh? Ya. Nah itulah seringkali kita ya dari kecil kamu sudah jadi Kristen, kamu pikir kamu sudah selamat, lalu kamu tidak menghargai makna keselamatan itu. Tapi ada orang-orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus, dia menghargai keselamatan itu karena dia tahu di agama lamanya sangat mengerikan. Ya, kayak orang-orang Belanda dari kecil di Belanda, dia tidak bisa menghargai betapa indahnya Belanda. Saya karena baru jadi warga negara Belanda, saya melihat waduh enak sekali hidup di sini ya, bayar pajaknya mahal tapi hidupnya enak, ya kan? Nah, itu menanti-nantikan Tuhan seperti itu, saudara. Bagaimana kamu hari ini menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana caramu hari ini menantikan Tuhan? Ya kan? Apakah dengan cukup berdoa dan baca firman, atau kamu belajar menghargai, menantikan Tuhan tiap hari dalam hidupmu dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Belajar kamu menyenangkan hati Tuhan ya. Nah, itu penting. Yang paling penting saudara dalam segala hal itu yang kamu belajar untuk rendah hati. Jangan kamu berpikir kamu sudah paling hebat di dunia ini. Ya, jangan kamu berpikir kamu adalah orang yang paling hebat di dunia ini, lalu kamu itu tadi ya merasa sudah agama yang paling superior, ya kan? Kamu merasa pengetahuan agamamu sudah paling hebat, sementara kita belum tentu selamat. Kamu jangan berpikir asal kamu nyebut Yesus kamu selamat. Matius 7 ayat 21, 22, 23, bukan orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan Allah, yang ya, tapi yang melakukan kehendak Bapakku. Nah, kamu sudah melakukan kehendak Bapa belum? Ya, sudah Pak. Percaya, lah iya kamu percaya, benar percaya apa enggak? Kalau kamu percaya masih utang-utang, kalau kamu percaya masih jengkel, masih cemburuan. Kamu percaya, katanya percaya tapi kamu masih dendam, katanya percaya tapi kamu masih kikir, katanya percaya. Lalu apa definisi percaya kamu? Ya pokoknya saya percaya Pak. Nah iya deh, kamu buktinya apa percaya? Apa buktinya kamu percaya? Lalu begitu kecepet dikit kamu langsung cepat. Berarti kan kamu gak percaya sebenarnya. Kalau kamu percaya pasti selamat. Masalahnya belum tentu kamu percaya loh. Walaupun mulutmu bilang percaya, tapi hatimu enggak ternyata. Nah itu dia ya. Coba kita belajar terus itu, belajar sudah tiap hari itu ya, timbun pagi ini baca introspeksi. Aku ini percaya nggak sih sebenarnya? Aku ini benar-benar berharap sama Tuhan nggak sih?
Ada orang retorika, udah Pak, saya percaya pada Tuhan. Ya, retorika ya saudara ya. Tahunya mereka kejepit, makanya terima kasihlah kepada pencobaan. Karena waktu Anda dicobai, waktu Anda menghadapi masa-masa kesukaran, kamu tuh baru tahu tuh kamu percaya apa Tuhan apa enggak sebenarnya. Apakah kamu percaya apa enggak itu dalam masa kesusahan. Kalau lagi seneng ngomong percaya lambemu itu saudara ya, gampang. Tapi kalau kamu lagi kecempet, kamu percaya lah itu tuh baru tuh kamu percaya apa enggak tuh. Oh lagi seneng ya nggak ada masalah ngomong percaya gampang. Begitu kamu lagi kecempet bisa nggak kamu bilang percaya? Ya kan? Bisa nggak kamu bilang percaya? Wah itu susah sekali. Tidak mudah tuh kamu bilang percaya itu nggak mudah. Ya kan? Kalau lagi seneng gampang gitu. Makanya di dalam masa-masa kesusahan kamu amati perilakumu, amati responmu. Dari situ kamu tuh tahu tuh sebenarnya percaya apa. Kalau dalam kesusahan kau masih utang-utang, dalam kesusahan kau masih tabrak sana tabrak sini, dalam kesusahan kau masih ruwet sana ruwet sini, ya kan? Dalam kesusahan kau masih dendam, ya kamu disenggol dikit kamu tersinggung. Disitulah kamu tahu kamu tuh sebenarnya percaya apa enggak. Ya, kamu menantikan Tuhan apa enggak. Kita jujur sama diri kita sendiri, ya. Tuhan Yesus memberkati.